Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Senang sekali pada hari ini kami bisa kembali hadir dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Tentu selain bersama saya Tiara Dianti sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan tak kenal maka tak cinta. Nah, istilah ini sudah sering kita dengar juga ya Pak Ustadz, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau dalam konteks Islam ini merujuk kemana sebenarnya Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga Mbak Tiara, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatannya untuk kita dan karunia-Nya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang tak kenal maka tak cinta, tak kenal makanya tak sayang. Dalam hal ini, dalam konteks ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali mensyiarkan agama ini, banyak yang menolak. Banyak yang tidak mau menerima, bahkan dari kalangan keluarga beliau sendiri. Dan orang yang pertama kali mau menerima syiar Islam atau dakwah Islam adalah istri beliau sendiri, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dari kalangan laki-laki dewasa ada Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan remaja ada Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya beliau sampaikan bada'al Islamu ghariban. Islam itu pertama kali datang dianggapnya aneh. Masyarakat Arab saat itu sama sekali tidak kenal dengan ajaran Islam, makanya nggak cinta itu tadi. Nggak kenal makanya nggak cinta. Bahkan bukan hanya nggak cinta, memusuhi. Memang sih banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang Quraisy Makkah dulu menolak dakwah Rasulullah. Tapi salah satunya yang akan kita perbincangkan pada kesempatan bahagia kali ini adalah karena mereka tidak kenal Islam. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sekian lama, dan ada titik balik yang luar biasa, yaitu ketika masuk Islamnya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu dulu sangat membenci Rasulullah, sangat membenci ajaran Islam. Bahkan ketika tahu adiknya dan suami dari adiknya itu telah menyatakan Islam, telah masuk Islam, dihajar habis-habisan. Karena karena Umar kan memang wataknya keras. Di saat dia menghajar adiknya inilah justru malah terjadi titik balik. Umar mulai mengenal Islam. Ketika itu, kemudian Umar datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu Rasulullah sedang bersama para sahabat yang lain, diantaranya ada paman beliau Abbas. Dan ketika Umar datang ketuk pintu dicurigai karena ketahuan Umar itu orang yang sangat memusuhi Islam. Tapi begitu Islam mulai masuk ke dalam dirinya dan Islam mulai dikenal oleh Umar dan Umar resmi menyatakan Islam, dan saat itulah terjadi titik balik dakwah Islam. Dulu Rasulullah yang dakwahnya itu dari rumah ke rumah, door to door, perorangan. Ketika Umar datang, kemudian langsung Umar berpidato kalau bahasa sekarang, ya Rasulullah, kalau memang dakwah ini dakwah kebenaran, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ayo kita keluar. Dan itulah
yang pertama kali mengajak atau untuk mengusulkan dakwah itu secara terang-terangan untuk memperkenalkan Islam, yaitu pada masa atau pada saat masuk Islamnya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah Umar masuk Islam inilah Rasulullah mulai memperkenalkan Islam secara luas. Yang dulu Islam dianggap aneh. Karena memang banyak budaya-budaya Quraisy yang berbeda 180 derajat dengan budaya Islam. Misalnya, dalam Islam adanya kesetaraan antara orang kaya, orang miskin, antara pejabat, antara rakyat, ada kesetaraan. Tapi di kalangan Quraisy saat itu ada kasta. Ini orang merdeka, ini budak, ini orang kaya, orang miskin, perlakuannya sangat berbeda. Maka rata-rata orang kaya saat itu nggak mau menerima Islam. Karena ya belum tahu, belum mengenal dengan mendalam apa itu ajaran Islam. Nah, kemudian setelah Rasulullah memperkenalkan Islam, mulai diperkenalkan, mulailah satu persatu orang-orang yang dulu sangat membenci Islam, akhirnya justru malah jatuh cinta dengan Islam. Ada misalnya orang yang dulu sangat memusuhi Islam, ada Khalid bin Walid. Bahkan pada saat perang Uhud, Khalid bin Walid itu jadi komandan perang di pihak lawan. Tapi begitu setelah itu mulai mengenal kepribadian Rasulullah, begitu santun luar biasa, yang diajarkan oleh Rasulullah begitu indah luar biasa. Akhirnya mulai mengenal, begitu mengenal mulai cinta. Makanya bisa dibilang tema kita, nggak kenal makanya nggak cinta. Kemudian setelah itu banyak sahabat-sahabat, banyak tokoh-tokoh besar, dan ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah, yaitu ditaklukkannya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, dan diabadikan dalam Al-Quran dalam surah yang pendek itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan setelah itulah Islam mulai diterima secara luas. Banyak tokoh-tokoh yang dulu sangat membenci Islam akhirnya berbanding terbalik menjadi orang yang membela Islam. Mereka dulu membenci Islam karena mereka belum kenal Islam. Begitu mereka mengenal, mereka akan cinta dengan Islam. Lalu bagaimana di kehidupan modern sekarang saat ini? Nggak jauh beda sebetulnya, Mbak Tiara. Kalau di media sosial betapa banyak orang yang mereka, kalau bahasa sekarang jadi apa? Buzzer ya. Buzzer apa namanya. Yang mereka setiap hari bikin konten, bikin video, bikin tulisan, bikin meme-meme yang isinya membuat narasi-narasi yang menjelekkan Islam. Nah itu mungkin salah satunya, dalam tanda kutip, salah satunya mungkin mereka belum kenal dengan Islam itu. Toh nyatanya banyak tokoh-tokoh besar dunia, atau bahkan dalam sekup di Indonesia aja lah, banyak tokoh-tokoh yang dulu memusuhi Islam, bahkan membuat satu pergerakan untuk melemahkan Islam karena mereka belum kenal dengan Islam. Tapi begitu mereka dengan kenal Islam, dapat hidayah dari Allah, dan memang hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah, mau diberikan kepada siapa. Bahkan pernah saya membaca satu tulisan, orang kalau berada di puncak titik kebencian itu berarti kadang malah akan berubah menjadi cinta. Kita ambil contoh dulu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, itu kurang apa dia membenci Islamnya sampai Rasulullah aja mau dibunuh. Sampai adiknya yang masuk Islam terlebih dahulu dipukuli dan lain sebagainya. Tapi berada di puncak kebenciannya terhadap Islam justru malah berbanding terbalik masuk Islam. Dan di dunia sekarang banyak kita jumpai orang-orang yang dulunya sangat memusuhi Islam. Bahkan mungkin Islam itu udah ada di puncak kebenciannya lah. Tapi Allah berkata lain, memberikan hidayah kepada orang tersebut. Maka dalam Quran itu ada ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah itu tidak memberi hidayah kepada orang yang hanya dicintai oleh Rasulullah, tapi Allah akan memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Lah yang dikehendaki oleh Allah saat itu mungkin bisa jadi menjadi orang yang sangat memusuhi Islam. Contohnya tadi Umar bin Khattab, Khalid bin Walid,
ada Amr bin As, ada Abu Sufyan bin Harb dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dulu sangat memusuhi Islam, tapi begitu mengenal Islam, mereka akan justru menjadi mencintai Islam. Di dunia sekarang juga begitu. Kita bisa lihat di medsos, di media sosial begitu bertebaran begitu banyaknya orang yang mungkin sekian tahun bahkan membuat komunitas tertentu, setiap hari membuat postingan yang menjelek-jelekkan Islam, membuat narasi bahwa Islam itu radikal, Islam itu intoleran, Islam itu terbelakang, Islam itu enggak terdidik, Islam itu agama enggak logis dan lain-lain. Tapi ketika mereka berada di puncak kebencian itu malah justru karena orang-orang yang membenci itu aslinya malah orang yang perhatian. Kita kalau punya haters itu malah tiap hari itu mungkin kalau kita punya medsos akan dicari aja. Lah orang yang membenci Islam itu setiap hari mungkin dia akan belajar Quran, belajar hadis dengan tujuan untuk mencari kelemahannya. Tapi dengan itulah mungkin Allah justru malah membuka pintu hatinya. Ia melajari Quran, begitu dipelajari Quran kok nggak ketemu sisi kejelekannya, nggak diketemukan sisi untuk melemahkan, justru malah sebaliknya. Semakin dipelajari kok malah jatuh cinta. Makanya ada ucapan orang Jawa itu tresno jalaran saka kulino. Artinya cinta itu karena terbiasa. Terbiasa ia membaca Quran, walaupun dia awalnya membaca Quran itu mau nyari kelemahannya Quran, justru malah terbalik. Nyari hadis, nyari kelemahannya hadis, malah terbalik jadi jatuh cinta dengan Quran, jatuh cinta dengan hadis. Karena disitulah, karena dia tiap hari mungkin nyari-nyari, membaca buku-buku, karya-karya ulama Islam, nyari kelemahannya awalnya untuk menyerang balik ke Islam, tapi justru malah sebaliknya. Ini kalau pepatah Jawa tadi, tresno jalaran saka kulino. Cinta dengan Islam walaupun awalnya tujuannya mau nyari kelemahan Islam, justru malah sebaliknya menjadi ia cinta dengan Islam bahkan mati-matian membela Islam. Kita bisa lihat di medsos itu tokoh-tokoh yang dulu sangat memusuhi Islam tapi akhirnya justru sangat membela Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ternyata tak kenal maka tak cinta. Itu maksudnya adalah ketika saat Rasulullah mensyiarkan agama Islam dan banyak pihak yang kemudian bahkan membenci, tapi sekali lagi itu karena tidak mengenal Islam. Tidak mengenal Islam. Ketika sudah mengenal Islam, dia akan jatuh cinta seperti itu. Kita akan lanjut lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen awal Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa tak kenal maka tak cinta. Ini berdasarkan kisah saat Rasulullah mensyiarkan agama Islam pada saat itu ya Pak Ustadz. Dan tadi juga disebutkan ternyata ada beberapa orang atau banyak orang ya Pak Ustadz yang mendapatkan hidayah untuk kemudian mengenal lebih jauh terkait dengan Islam. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya kita berbicara di saat ini atau akhir-akhir gini, kalau misalnya seseorang ingin mengenal lebih jauh terkait dengan Islam, selain karena memang mendapatkan hidayah dari Allah, itu biasanya faktornya apa lagi Pak Ustadz? Baik, begini Mbak Tiara dan juga saudaraku, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Kita sebagai muslim ini secara tidak langsung adalah agen-agen penyebar atau dalam bahasa bisnis itu apa? Sales ya? Sales, marketing ya? Marketing, nah, kita ini marketing yang untuk menawarkan Islam. Orang supaya kenal dengan produk itu kan harus diperkenalkan oleh marketingnya, oleh salesnya. Lah kita ini secara tidak langsung sebagai sales marketing dari produk Islam itu sendiri. Lah supaya orang itu mau mengenal produk kita, tentunya kan harus ada pendekatan dari kita, ya? Dari kitanya, dari marketing kita ini kan dari kitanya ya sebagai marketing kan kita melakukan pendekatan. Makanya kalau ada orang yang nggak mau berteman, berdekatan dengan orang-orang yang tadi itu dalam tanda kutip yang memusuhi Islam, lah mereka akan dapat hidayah Islam dari mana? Makanya dulu orang-orang yang atau tokoh-tokoh yang membawa Islam ke Indonesia ini marketingnya jago luar biasa.
mereka yang datang di kalangan para penjudi misalnya, ya para pendakwah ini akan duduk dengan mereka. Tapi di tengah-tengah main judi ini jangan sampai malah terpengaruhi, malah ikut, malah bahaya. Artinya di tengah-tengah para penjudi mereka menyelipkan sepatah kata, dua patah kata. Mestinya contoh beginilah. Kalau kita baca masuk Islamnya di Pulau Jawa, itu kan rata-rata dibawa oleh yang populer itu kan para wali songo. Sunan Kalijogo itu dalam satu buku ditulis para penulis itu, ketika beliau memperkenalkan ajaran wudhu itu prosesnya berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Masyarakat Jawa saat itu kan budaya yang sangat digemari kan wayang. Nah, Sunan Kalijogo saat itu pentas wayang di masjid. Di masjid entah di dalam atau di teras ya nggak tahu lah, pokoknya di wilayah masjid itu. Kemudian setiap ada orang yang mau nonton, tiketnya harus cuci tangan. Besoknya lagi cuci wajah. Besoknya lagi cuci tangan sampai siku kanan kiri. Besoknya lagi kepala. Besoknya lagi kaki. Besoknya lagi akhirnya utuh, disuruh utuh. Cuci tangan. Berurutan ya. Berurutan. Akhirnya jadilah wudhu. Ini kan cerdasnya para marketing kan. Sehingga konsumen itu secara tidak sengaja akhirnya terbawa. Oh, kemudian berikutnya pentas wayang tiketnya harus berdiri dengan sedekah, angkat tangan dengan sedekah. Kemudian setelah gerakannya udah jalan, barulah diajarin bacaannya. Proses ini marketingnya luar biasa. Nah sekarang pun seharusnya gitu. Kita ini ketika kayak Mbak Tiara di usia yang masih muda kumpul dengan kalau sekarang apa namanya? Gen Z. Wah, ya kita dengan dunianya mereka, dengan bahasanya mereka. Maka ada satu makalah, wallahu alam ini hadis apa bukan, saya belum cross check. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bergaulah dengan orang-orang itu sesuai dengan gaya hidup mereka. Bukan berarti kok kita langsung melebur dengan mereka, enggak. Kita menyatu dengan mereka supaya misi kita, yaitu barang dagangan kita, produk kita yang Islam itu dikenal oleh mereka. Kita memperkenalkan kepada mereka. Lah kalau kita makin menjauh, kalau ada orang yang berbeda langsung divonis haram, neraka, kapan mereka mau dekat dengan Islam? Lah ini selain faktor hidayah dari Allah, kita masing-masing sebagai sales atau sebagai marketing, pinter-pinternya menyampaikan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Atau misalnya begini, kalau seorang marketing itu kan nggak boleh marah kan ketika ada yang nawar, ketika ada yang bertanya, atau kadang ada yang membandingkan. Di sono cuma sekian, maksud ini segini. Nah, pinter-pinternya kita. Apalagi di zaman sekarang dengan mengakses informasi begitu mudah, luar biasa kan. Mau mengakses dari agama apapun, budaya apapun, dari ceramahnya siapapun, begitu mudah. Maka terkadang yang kita lakukan ini ada penolakan. Nah, ketika ada penolakan, itulah tantangan kita sebagai seorang marketing Islam itu tadi. Nah, dalam tema ini tak kenal makanya tak cinta, makanya kita perkenalkan sebaik mungkin, kita narasikan sebaik mungkin bahwa Islam ini adalah agama yang terbaik. Jangan sampai mulut kita mengucapkan Islam agama terbaik, tapi perilaku kita nggak menunjukkan sama sekali. Misalnya kita sering berkata kasar, kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik di lingkungan kerja kita, di kantor kita. Akhirnya mereka yang tidak Islam akan mengatakan, tuh orang Islam kayak begitu tuh. Dikit-dikit sensi, dikit-dikit marah, nggak toleran sama temen, hawanya marah mulu, vonis neraka mulu, orang lain kafir mulu. Nah, akhirnya mereka bukannya dekat, malah makin jauh. Rasulullah SAW dalam satu kesempatan pernah ditegur oleh Allah. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau seandainya engkau berkeras hati wahai Muhammad, maka orang-orang itu akan jauh darimu. Nah, ini kan dalam ilmu marketing kan kalau kita keras, ngomongnya keras, mempromosikan kalau kamu nggak beli produk saya, awas ya. Lah, ya bukan mau beli, malah makin menjauh, akan pindah nyari produk lain. Lah begitu. Jadi selain dari faktor hidayah, ada faktor dari kita sebagai marketing, sebagai seorang muslim, bagaimana menggambarkan Islam dengan
narasi yang sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Gitu Mbak Tia. Baik. Nah, kalau misalnya tadi dari faktor hidayah ataupun mungkin tadi marketingnya sukses, Pak Ustadz, dari seseorang ingin lebih mengenal terkait dengan agama Islam seperti itu. Namun dalam perjalanannya, dalam proses pengenalan ini, ternyata memang ujiannya itu tidak mudah. Seperti itu Pak Ustadz, untuk mengenal agama Islam ini, untuk mengenal lebih jauh terkait Allah. Nah, apakah kemudian ketika seseorang ini sudah setengah jalan, proses mengenal Allah, kemudian ujiannya ternyata berat, kemudian dia tarik balik ke garis start lagi Pak Ustadz, itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, memang sebagai marketing untuk menarik konsumen itu kan memang nggak semudah itu kan ya, prosesnya panjang. Rasulullah SAW itu proses dakwahnya kurang lebih 22 tahun sekian. Ya dibulatkan 23 tahun lah, dari usia beliau 40 sampai 63. 13 tahun beliau mempromokan Islam kalau bahasa orang bisnis kan mempromokan kan, mempromokan Islam di Makkah terhitung dalam tanda kutip belum berhasil, karena belum banyak yang ikut. Akhirnya mungkin harus ada strategi pindah tempat. Ini kayaknya barang ini kalau dipromokan di sini kok nggak cocok, coba pindah ke lain daerah. Akhirnya Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Selain ya alasannya banyak, cuman salah satunya ya supaya Islam ini bagaimana caranya berkembang. Lah, di tengah perjalanan itu memang terkadang konsumen itu ya namanya hati. Hati itu kalau dalam bahasa Qur'annya, kalau bahasa Arabnya kolbun. Dari kata asli kolaba. Kolaba itu artinya bolak-balik. Yo kadang jadi, kadang enggak, kadang maju, kadang mundur. Nah, maka dalam doa yang sering kita baca ketika di penghujung tahiyat sebelum salam itu kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati ini, tsabbit qalbi ala dinik, untuk tetap istiqomah berada di agamamu, wa ala ta'atik, dan ketaatan kepadamu. Lalu bagaimana dengan misalnya orang-orang yang dalam tanda kutip binaan kita ya, umpama. Ya memang itulah tantangan kita. Ketika Rasulullah wafat, itu banyak orang yang kembali ke agama lama, alias murtad kembali. Maka ketika Rasulullah wafat, itu banyak sahabat yang terguncang. Termasuk sahabat Umar pun terguncang. Sampai beliau ibarat kata itu membawa pedang mondar-mandir, siapa yang bilang Muhammad mati akan saya bunuh. Kemudian Abu Bakar sebagai sosok sahabat senior yang bijak, yang arif, kemudian membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Kalau bahasa terjemah bebasnya begini, Muhammad itu seorang rasul yang didahului oleh rasul-rasul sebelumnya yang mengalami kematian. Lalu apakah kalau nabinya itu wafat atau terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada kemurtatan? Itu ayat yang dibacakan oleh sahabat Umar yang sahabat Abu Bakar, mohon maaf, dan kemudian menyadarkan sahabat Umar, oh iya ya, kalau saya menyembah Muhammad, Muhammad wafat, tapi kalau saya menyembah Allah yang mengutus Muhammad, nggak akan wafat, nggak akan mati. Nah, dari kasus ini pun kita bisa belajar bahwa orang yang ibarat kata masuk Islam keluar lagi itu sudah ada dari zaman awalnya dulu. Makanya kita jangan ketika misalnya ada orang-orang yang dulu kita ajak, lah kok akhirnya kok begini ya langsung kita putus asa, ya jangan. Ya tirulah orang marketing lah. Marketing itu walaupun hari ini gagal, besok jalan lagi. Walaupun kadang masih gagal, besok jalan lagi. Siapa tahu di penghujungnya. Maka Rasulullah SAW ketika beliau wafat pun, Abu Bakar tantangannya besar luar biasa. Karena banyak orang-orang yang dulu sudah menyatakan Islam di saat Rasulullah akhirnya kembali keluar pada masa Abu Bakar. Bahkan yang banyak saat itu orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Karena dianggap ini perampokan. Perampokan secara halus, masuk harta yang kita kumpulkan harus dikeluarkan, diserahkan kepada orang-orang masih, nggak mau. Nah, dan itu ini bisa jadi pelajaran buat kita. Seandainya sekarang kita punya komunitas tertentu yang, mohon maaf, kalau bahasa sekarang kadang hijrah kan ya, komunitas hijrah, yang dulunya nggak pakai jilbab, kemudian pakai berjilbab, yang dulunya nggak mau kenal kajian, sekarang ikut ngaji. Lah kok ternyata di dalam perjalanannya ada yang nggak kuat saya. Akhirnya ya wah, itulah
perjuangan kita. Artinya jangan kita berputus asa untuk tetap mempromokan bahwa inilah jalan dakwah kita. Semoga orang-orang yang dulu nggak kenal Islam akhirnya kenal, dan dengan kenal maka menjadi cinta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ternyata memang topik kita terkait tak kenal maka tak cinta. Ini memiliki makna yang sangat dalam dengan latar belakang saat Rasulullah menciarkan agama Islam. Semoga yang tengah dalam proses pengenalan dan yang bahkan yang sudah jatuh hati atau jatuh cinta terhadap Islam, ini bisa tetap istiqomah ya Pak Ustadz, jangan berputus asa. Dan semoga melalui obrolan kita di Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.